bagaimana jalan ceritanya kok bisa Sri Yuyan itu meninggalkan Islam tahun kemarin? Itu kan saya punya masalah jalan spiritual saya itu sangat mendalam sekali. Jadi saya ketika nggak ada harapan apa-apa, ketika saya mau sakit, itu saya sholat. Saya sholat itu ibadahnya saya minta setelah selesai sholat wajib, itu kita kan nyembah Allah kan. Kemudian saya sholat sunnah, saya nyembah Nabi Isa. Jadi saya bilang ya Nabi Isa, ya Isa alaihissalam, saya datang kepadamu karena engkau bisa memberikan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Dengan tiba-tiba saya sumringah betul, saya hilang sakitnya saya. Puji Tuhan, mujizatnya sangat luar biasa. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim ini, kita juga harus merujuk ke situ juga ya. Karena kita seorang muslim itu kita harus meyakini Taurat dan Injil itu dibenarkan di dalam Al-Quran ya. Jadi saya mempelajari Al-Quran itu sudah 19 tahun saya belajar Al-Quran, bahkan saya mengajari Al-Quran juga, karena di situ juga banyak sekali mengajarkan tentang bercerita tentang kisah Isa alaihissalam bersama Bunda Maryam. Dan orang-orang ini bagi saya suci ya, nggak ada dosa ya. Jadi bagi saya ketika Nabi Isa ini diberikan mujizat oleh Allah menyembuhkan orang sakit dan bisa membangkitkan orang mati, ini kalau misalnya orang Islam yang ingin hidup kembali harus berujuk ke sana ya. Kalau nggak bisa berujuk ke sana, mau hidup gimana kita ya kan? Baik, teman-teman jangan kan diinikan dulu ya. Ini namanya dalam proses ya, dalam proses. Tapi udah begini, ini kan kami masih bertanya-tanya nih ya, karena ini namanya perjalanan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini Sri Yuyan ini sekarang ini perginya ke gereja apa masih ke masjid? Saya di rumah. Oh, di rumah, tapi tidak ke masjid lagi? Tidak ke masjid lagi. Karena dari dulu saya memang saya sholatnya di rumah, karena di rumah itu bagi perempuan itu sholatnya di rumah ya. Sholatnya di rumah. Tetapi sampai sekarang masih sholat, masih begini-begini begitu? Iya. Masih sholat, masih Tapi sholat. saya sudah itunya ditambah ya, Allah, Roh Kudus, Kristus ya, Bapak Roh Kudus itu ditambah. Waduh, Oke lah, ya nggak apa-apa lah, namanya juga masih berjalan ya. Teman, saudara saya ngata gini, kenapa kamu nyembah Kristus? Loh, kok nggak ada yang kurang loh itu? Saya nyembah Allah, Kristus dan Roh Kudus kan sama. Selama saya masih nyembah Allah kan nggak ada salahnya kan? Oh begitu. Hanya nambah kan, Tapi masih percaya sama Muhammad? Iya, karena Nabi Muhammad itu Nabi suci loh, cuma hanya umatnya saja yang tidak sesuai dengan perintahnya, karena Nabi Muhammad itu menikahnya itu, Nabi Muhammad itu menikah tidak melamar. Jadi Nabi Muhammad itu bukan dari mata turun ke hati. Nabi Muhammad itu dilamar loh sama keluarga istrinya itu yang melamar Nabi Muhammad untuk jadikan suami, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang beda loh. Kalau misalnya orang nikah sesuai katanya sunnah, padahal dari mata turun ke hati itu nafsu loh itu. Beda dong dengan Nabi Muhammad. Ya. Tapi begini, Sri Yuyan, saya mendengar tadi statementmu mengatakan bahwa kamu mempelajari agama Islam itu 19 tahun, mengajar Al-Quran. Lalu kamu katakan bahwa Muhammad itu seorang yang suci, betul? Iya. Begini Yuyan, di dalam Al-Quran, saya kebetulan sudah khatam Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Saya membacanya sampai selesai. Iya, Mungkin tidak ada di dunia ini orang Islam yang lebih banyak membaca Quran daripada saya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu suci. Bahkan Muhammad menurut Al-Quran itu didapati seorang yang sesat. Gak gitu juga kali. Di dalam surat Nabi Muhammad At-Taha, itu dikatakan
Di dalam surat Nabi Muhammad itu dikatakan loh di Taurat dikatakan bahwa akan ada hadir seperti orang Nabi Muhammad itu yang akan membawa agama Islam, itu dikatakan juga kan di Alkitab. Di Alkitab juga menjelaskan loh. Coba ya, saya jelaskan pelan-pelan. Begini, ya, ini namanya dalam proses, on the way, ya, on the way. Begini, Sri Yuyan, di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan bahwa Muhammad itu seorang yang suci. Adapun seorang yang suci itu adalah Isa. Tertulis di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, ayat yang ke-16, 17, 18, 19. Cek saja di situ. Ketika Ruhana datang kepada Maryam, Ruhana berkata, "Innama ana rasulu, ya, min rabbiki. Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul dari Tuhanmu. Li ahaba laki gulaman zakiyan, untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci." Jadi satu-satunya yang suci di dalam Al-Quran, manusia yang suci, itu adalah Isa. Sedangkan Muhammad di dalam Al-Quran adalah seorang yang didapati sesat. Di surat mana Muhammad didapati sesat? Bukan begitu dong. Kalau memang Nabi Muhammad tidak dikatakan Nabi yang suci, minimal dia orang yang masuk surga loh. Ada jaminannya beliau masuk surga loh. Nabi Muhammad ada jaminan masuk surga. Serius ya? Kalau memang kalau memang Edis mengatakan Nabi Muhammad itu bukan orang yang suci, ya jelas dia kalau memang benar dia bukan orang suci, tapi dia bukan orang sesat loh. Dia membawa jalan kebenaran. Di dalam surat Ad-Duha, orang-orang yang salah yang mengikuti. Baik, Ya, di dalam yang surat salah Ad-Duha mengikuti beliau. Tapi jangan bilang sesat loh. Saya sudah takut. selesai? Kalau suci atau enggak ya itu mungkin saya nggak tahu ya, hanya Allah yang Maha tahu ya. Tapi kalau soal dibilang Nabi Muhammad itu sesat, saya nggak setuju loh. Nggak Baik, setuju boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Baik, saya akan tanggapi ya, saya tanggapi. Saya balikkan dulu kamera saya supaya dilihat oleh Sri Yuyun. Dengar ya. Ini adalah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Oke? Nah, Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan. Apa itu dolan? Dolan itu artinya sesat. Dia tidak mengerti akidah. Perhatikan ya, saya bacakan nih. Ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Perhatikan. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung? Ini kata bingung ini dilembutkan karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Pertanyaan saya, orang yang tidak mengerti akidah itu disebut apa di dalam agama Islam? Dolan. Iya, sesat. Iya, tapi itu Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi itu di umur 40 loh, Edis. Serius ya, tidak ada Muhammad diangkat jadi nabi di umur 40. Manusia ya, nggak lepas dari dosa. Kita juga manusia, beliau juga, Nabi Muhammad juga manusia ya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya kalau begitu. Saya balik dulu kamera saya. Baik. Kalau begitu berarti Sri Yuyan, sebentar saya balik dulu kamera saya. Sebentar, saya hilangin dulu efeknya ya. Kalau begitu Sri Yuyan mengakui bahwa Muhammad seorang yang berdosa. Mengakui? Muhammad seorang yang itu dia disucikan, dijaga dari Allah untuk berbuat dosa. Yang ditanya, dengar, Sri Yuyan, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad seorang yang berdosa? Tidak. Saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa Muhammad seorang yang berdosa ya. Baik ya.
Baik, kita buka Quran surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Memang berat ini teman-teman ya. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Baik, saya balikkan lagi kamera saya. Sungguh nekat yang nyata dia ya. Oke. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Sebelum ayat yang kedua, lebih bagus kita ke ayat yang pertama. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ayat kedua, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Muhammad akan diampuni dosanya. Berarti kalau seseorang akan diampuni dosanya, berarti dia berdosa atau tidak? Iya, berdosa. Berarti Muhammad berdosa atau tidak? Tapi kan ada Begini jalan logikanya begini. Kalau orang dihapuskan hutangnya, berarti dia berhutang nggak? Iya. Oke, kalau seseorang diampuni dosanya, berarti dia berdosa nggak? Iya, kalau dia Nabi Muhammad berdosa, tapi dia jangan kalau berdosa. dulu gini, biar begini, Yuyan. Begini, saya ini berusaha, ini tugas saya nih, menyadarkan kaum muslimah, ya, bahwa mereka itu mengikuti orang yang salah, ya, begini. Iya, supaya umatnya Allah yang salah, bukan Nabi Muhammad yang salah, umatnya yang salah. Nabi Muhammad yang salah, umatnya yang salah karena mengikuti Muhammad.